silakan. Silakan Kakak Pia. Closing, itu sih kembali ke kita aja, kembali ke kitanya bahwa kriminal itu adalah tentang berita kehidupan gitu ya. Dan ini memang harusnya bisa dimengerti oleh media-media, terutama media mainstream. Memang banyak PR-nya, karena kita harus menghapus stigma bahwa kriminal itu adalah darah, kekerasan gitu ya. Padahal di balik itu semua begitu banyak gunung-gunung es di bawahnya kayak gitu ya. Misalnya ya tadi masalah isu bunuh diri, termasuk perempuan. Biasanya kriminal ini sangat sensitif dengan isu perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, konflik-konflik antar manusia, termasuk juga kekerasan seksual. Dan ini harusnya tidak hilang lah, atau tidak dimalemkan gitu ya, sehingga orang-orang tidak bisa aware lagi tentang isu-isu ini. Sebenarnya enggak gitu. Ini harusnya memang berita yang dibutuhkan oleh semua manusia gitu ya. Cuman ya masalah formulasinya aja sih sebenarnya kayak gitu. Itu sih Mas Bayu. Ya kehilangan sih sebenarnya. Cuman ya memang berita kriminal tuh di lapangan memang melelahkan gitu ya. Jam kerjanya melelahkan, tegangnya juga dapet gitu ya. Terus triki-trikinya juga berbeda dengan liputan sehari-hari. Jadi tantangannya beda dibanding memang kita istilahnya liputan siangnya gitu ya, atau liputan hariannya kayak gitu. Itu sih. Oke. Yang lain? Siapa nih? Akhir? Berita kriminal penting, baik dari sisi grooming seorang reporter, begitu. Juga sebetulnya kalau mau melihat sisi pragmatis untuk menambah nilai share rating, dimanapun sebetulnya layak untuk disematkan, tidak. Itu seperti Kak Bia bilang tadi, jangan hanya dimalamkan saja, jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi memang juga ketika akan dibawa ke siang hari, butuh pengemasan, packaging, diksi kata yang kemudian lebih kena dengan zaman sekarang gitu, kurang lebih. Bukan berarti harus kekinian, hi guys gitu, berita kriminal gitu, tapi gimana caranya kemudian itu menjadi relevan di masa sekarang. Ya itu tadi, dengan melihat isu-isu yang juga berkembang di platform digital, kemudian media mainstream jadi lebih bisa mereflek ya. Ilmu refleks itu penting lah, lebih bisa berkaca, oh ya ini ternyata jadi isu yang besar ya ketika sudah sampai di digital. Dan itu jadi kemudian sesuatu yang menambah nilai tambah dari sini berita kriminal sebagai sebuah kisah. Tadi betul penting untuk diambil sudut pandang demikian, sehingga kemudian menaikkan nilai tawar itu dan bisa dibawa ke kehidupan masyarakat ketika masyarakat sedang melek. Itu adalah di waktu siang hari gitu, bukan di waktu jam hantu belau gitu. Dan mungkin terakhir adalah tidak hanya soal isu bunuh diri, orang hilang bahkan gitu, yang sebetulnya juga program segmennya ada bahkan di kantor beritanya, di ruang beritanya Pak Kraus saat ini gitu. Itu sebetulnya kalau dalam konteks digital sangat penting, ketika sudah terverifikasi oleh newsroom itu sangat enak untuk menjadikan sebuah konten informasi yang bisa viral. Taruhlah setiap hari Senin, dia mau pergi jam 7 pagi misalkan, newsroom ini kemudian memviralkan, sebelum beraktivitas harus sambil apa nih, bantu yuk, gini ada orang hilang, yang datang lapor gitu, pasti ada kan, sudah bawa surat polisi, sudah digarap dengan visual yang lebih cocok ke digital, diviralkan lewat WhatsApp group. Itu justru akan menaikkan nilai berita, dan kemudian ada kisah sosial di dalamnya juga, dan itu adalah biasanya ditaruh di part of crime story ya, begitu kan, dianggapnya ya bukan berita kriminal murni, tapi kemudian disematkan demikian di situ, seperti nilainya segitu aja. Tapi ternyata di era digital sekarang itu bisa jadi sebuah ujung tombak gitu, karena kan di era sharing information ini kan orang sangat mudah curiga terhadap sesuatu yang apakah hoax, apakah kemudian bombastik, apakah clickbait. Tapi kalau cari orang hilang, ini sama kayak sharingnya, menurut saya gitu, feelingnya adalah sama seperti membagi informasi yang sifatnya bercandaan yang bikin bisa orang ketawa gitu. Orang akan dengan pede memforward tanpa takut dimarahi gitu. Nah ini juga potensi sebagai bagian dari berita kriminal, itu crime story sebagai sebuah kisah, orang hilang itu juga sebuah kisah yang harus di-share-in gitu ujungnya. Bapak Carlos? Ya baik, kalau aku ya tuh Acir tuh bagus ya, betul melihat masa depan ya. Kalau aku agak melihat masa lalu sedikit, artinya sampai sekarang ya, karena aku masih di SCTV, aku sebut saja aku sangat iri kepada RCTI dari dulu.
karena program berita kriminalnya betul-betul memberi pelajaran atau betul-betul mengingatkan masyarakat bahwa ada pesan yang tadi disajikan oleh Vira sebagai pemantik. Ada pesan bahwa ada pesan di cerita dari keseharian masyarakat ini adalah ada pesan untuk perkara kriminal ini tidak terulang lagi. Jadi Dengan adanya RCTI dengan sergapnya itu sudah sangat melekat di hati masyarakat dengan Bang Napinya yang berkata waspadalah, waspadalah, waspadalah. Demikian. Kejahatan terjadi Sukses bukan ya, hanya Bang. karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Kan inti dari berita kriminal kita mengingatkan semua penonton untuk waspadalah, waspadalah, waspadalah. That's it. Itulah gunanya kita hidup dan kita bikin berita. Oke. Oh iya. Betul, setuju banget. Dan gua mungkin benang merahnya adalah training ground banget kayaknya ya. Kita udah sepakat soal itu ya, bahwa liputan kriminal itu yang membentuk wartawan, jurnalis televisi, karena unsur-unsur yang harus dia perhatikan secara audiovisual, dia belajar bagaimana mendapatkannya dan kemudian merangkai itu, kedekatan dengan subjek cerita, itu semua didapat di lapangan ketika kita liputan kriminal. Dan mungkin jurnalis yang sekarang tidak akan pernah merasakan itu mungkin. Jadi baiklah kalau begitu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang ada di sana. Kita akhiri dulu. Nanti kita Thank akan you, lanjutkan. Mas Bayu. Mungkin kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang dosa-dosa liputan kriminal. Gimana? Baiklah kalau begitu. Banyak kalau itu. Banyak makanya. Oke kalau begitu. Presenter belum. Oh iya benar. Oke, Presenter belum. sampai ketemu lagi. Dadah. Dah. Oke, bye-bye. Thank you.